Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadhil halaqah al-mubarakah wa nashkuruhu ala ni'matil istiqamah bimajlis dzikir makariyadhah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lidinihi wa hudah. Amma ba'd. Yang bersama-sama kita ta'zimkan atau kita ta'zimi jami'an habaib wa syarahib aynama kan, seluruh semua anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dimanapun mereka berada ataupun yang sedang berhadir di antara kita, baik itu yang masykur maupun yang mastur. Kemudian yang kita ta'zimi dan kita muliakan juga para guru-guru kita, para ustaz-ustaz yang kita, para pengajar agama kita, serta para pengajar tentang dunia untuk kita. Kita muliakan dan kita doakan mereka semua. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan umur yang berkah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selamat dunia wal akhirah. Kemudian yang kami ta'zimi para ustaz, ustazah, guru-guru yang berhadir di majelis kini, Guru Rafsanjani yang selalu memimpin majelis Irma Aryadah, Paman Guru Sa'id Ruli, Guru Saifullah, Guru Andika, saudara kami. Kemudian rekan-rekan kami, terutama kepada orang tua kami yaitu Pak Haji yang selalu alhamdulillah berhadir di majelis kita. Kemudian saudara Bung Ayun juga ada di sini, dan juga guru-guru yang lain atau ustaz dan ustazah yang selalu mengajar di dalam kebaikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita muliakan dan kita cintai ibu-ibu di sana ataupun juga adik-adik kami, adik-adik putri, baik itu anggota Irma maupun non anggota Irma yang berhadir di majelis ini pada malam minggu ini, walaupun kelihatannya malam ini agak kurang banyak. Nah itu yang ibu-ibunya, mungkin ada kesibukan, besok ada acara. Nah itu mungkin adik-adik juga banyak yang kurang berhadir ini. Nah itu adik-adik Irma nih, izin bos. Ada 13 orang izin bos, dapat dendaannya. Nah yang saya hormati juga nih Ustadz Deli nih, yang selalu beliau ini super sibuk. Beliau super sibuk untuk memberikan yang terbaik di majelis kita. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di dalam majelis ini dengan satu niat dan tujuan yang sama insyaallah, yaitu menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui kita memuji kepada baginda Nabi Muhammad serta para ahli beliau dan sahabat beliau serta para ulama-ulama dan para aulia dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kemudian kita berniat bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala berhadir ini, salawat serta salam kita aturkan kehariban junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, senantiasa setiap detik, setiap waktu selalu kita hadirkan hati kita, kita curahkan hati kita selalu mengingat dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu adalah suatu keselamatan yang tiada tarat untuk saat ini di zaman akhir ini. Tidak ada amalan yang paling
lebih besar, paling besar menurut Al-Hafidz Umar Al-Hafiz, yaitu kecuali sholawat untuk saat ini. Nah, karena disitulah gantungan kita untuk selamat kita, keselamatan kita di dalam segala halangan, rintangan, huru hara dunia pada saat ini. Jadi perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita perbanyak sholawat itu. Baiklah, malam ini sebenarnya guru Anwar yang mengisi karena beliau sedang ada kegiatan yang mendesak atau sesuatu, maka kita menggantikan untuk duduk di depan sampean. Nah, walaupun kita sama-sama aja, saya cuma membacakan aja atau meneruskan daripada kitab kita. Nah, kitab yang sudah istiqomah kita baca. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, dan selalu berhadir di kegiatan-kegiatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah ke dalam hadis yang selanjutnya, walaupun mungkin ada sedikit diulang. Hadis yang keberapa kita masuk pada malam ini, yaitu al-hadisus sabi' was salasun, hadis yang ke-37. Baiklah, kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, telah meriwayatkan daripada Tuhannya, an Rabbi tabaraka wa ta'ala, yang maha mulia dan maha tinggi, qal, bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau menetapkan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam azali itu sudah menetapkan akan kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan atau keburukan-keburukan yang diperbuat oleh manusia ataupun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Summa bayyana dzalik. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang itu. Masalah kebaikan bagaimana ganjarannya dan keburukan bagaimana juga ganjarannya. Faman hamma bihasanah, barang siapa atau maka barang siapa bermaksud atau berniat hamma bihasanah, akan suatu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak sempat mengerjakannya, tidak sempat mengerjakan akan kebaikan yang pernah dia niatkan atau yang dia maksudkan, katabahallahu indahu, maka Allah akan mencatatkan baginya hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Jadi dia meniatkan suatu kebaikan kemudian tidak sempat mengerjakan itu, maka Allah catatkan akan satu kebaikan yang sempurna. Ibaratnya kue itu masih bulat utuh kuenya, tidak sempat digigit tikus. Walaupun dia cuma meniatkan aja dapat kue yang utuh, dapat kue tart misalnya, kue ulang tahun belum dipotong-potong, jadi dapat seutuh-utuhnya. Kemudian wa in hamma biha, dan apabila dia bermaksud fa'amila atau dia mengerjakan daripada niatnya akan satu kebaikan tersebut, katabahum wa huwa indahu asyara hasanatin, maka Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan. Nah, jadi kalau dia sudah kerjakan, tadi kan tidak sempat mengerjakan, dapat kebaikan satu yang utuh, kemudian dia mengerjakan
dikerjakannya akan niatnya tadi, maka Allah catatkan 10 kebaikan. Dia berniat sedekah, misalnya berniat sedekah 10.000, niat aja baru nih, tidak sempat mengasihkan sedekahnya yang 10.000 tadi, maka dicatat Allah satu ganjaran kebaikan. Kemudian ada uang dia kasihkan sesuai niatnya 10.000 tadi, maka Allah akan mengganjarkan baginya 10 kebaikan atau 10 ganjaran. Kalau 10.000 jadi 100.000. Kemudian apa? Sampai ila sab'i mi'atin da'fin, sampai 700 ganda atau kali lipat. Jadi terserah Allah, anak 10 aja kah atau Allah gandakan sesuai kadar niatnya, keikhlasannya maksudnya. Ikhlas atau tidak ikhlas tetap diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10.000 jadi 100.000. Kemudian kalau kadar niatnya ada keikhlasan di sana atau sesuatu yang sempat menggembirakan orang atau makhluk Allah, maka akan digandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, sampai gandaan yang berlipat-lipat lagi banyaknya. Hendak 700 juta kah, hendak 70 juta kah oleh Allah dikasihkan, atau 7 miliar kah, atau 10 miliar kah, terserah Allah. Tadi kan 700 kali lipat, kalau hendak 700.000 kali lipat boleh, terserah Allah, tergantung makam hatinya sewaktu dia berbuat kebaikan tersebut. Jadi ini tidak ada batasan pemberian lipat-lipatnya atau gandaannya, ganjaran kebaikan atau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang melakukan satu kebaikan tadi. Tuh, saking banyaknya. Kemudian terusannya hadisnya. Wa in hamma bisayyi'ah, dan apabila dia berniat atau bermaksud mengerjakan suatu keburukan atau kejahatan, falam ya'malha, apabila dia berniat suatu keburukan, mau misalnya ambil uang misalnya, mau baru nih niat nih ada maksudnya, kemudian dia tidak sempat mengerjakan hal tersebut akan kejelekan keburukan tadi, maka apa? Katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan karena ketidakjadiannya mengerjakan suatu keburukan tadi, tidak jadi dia mengerjakan atau segala, apakah sebabnya jadi enggak jadi dia mengerjakan hal tersebut, keburukan tersebut, maka akan Allah ganjar dengan kebaikan yang sempurna. Oh, baiknya tuh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak jadi mengerjakan keburukan atau kejahatan, dikasih Allah hadiah yang sempurna juga, kue tadi 1 biji tanpa diambil. Kalau yang misalnya kan karena dia berniat jahat tidak jadi, kasih aja sepenggal aja kuenya, tidak sempurna, hasanah kamilah, sempurna dikasih Allah. Kemudian wa in hamma fiha fa'amilah, dan apabila dia berniat dan mengerjakannya, sesudah berniat bermaksud mengerjakan suatu keburukan kejahatan tadi, kemudian dikerjakannya, diperbuatnya, katabahallahu sayyi'ah wahidah, maka Allah akan mencatatkan hanya 1 keburukan aja ganjaran, 1 keburukan ya, 1 ganjaran atau 1 dosa aja diganjar Allah. Sekarang kita lihat, panzur ya akhi, waffaqanallahu wa iyyaka ila aziman lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hazil alfaz. Kita lihat bahwasanya Allah itu maha segalanya, maha pemberi, maha lemah lembut, maha penyayang. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusianya, nah sebagai hambanya atau sebagai makhluknya, Allah melipat-lipatkan ganjaran kepada orang yang berbuat kebaikan ataupun berniat aja. Kemudian seandainya orang berniat aja untuk keburukan atau kejahatan, diganjar cuma 1 kejahatan, 1 dosa aja. Tapi kalau dia tidak jadi mengerjakan itu tadi, maka kalau dia tidak jadi mengerjakan keburukan, maka diganjar kebaikan.
Dan seandainya dia mengerjakan keburukan itu, maka cuma diganjar satu dosa aja, tidak dilipat gandakan ya Allah. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahari mengerjakan kebaikan cuma satu pahala aja, satu aja ganjaran paidannya. Kalau mengerjakan dosa juga bahkan bisa dilipatkan dibalik modelnya. Nah dibalik itu zaman Nabi Musa itu kalau kena najis aja pakaian harus dikotok. Misalnya ada tai cicak misalnya jatuh ke jubah kita mau sholat, dipotong tidak boleh dicuci. Kalau zaman Rasulullah ini, zaman umat kita ini cuma dicuci aja sampai hilang bendanya, hilang baunya. Ya kalau sesuatu yang hilang rasanya juga misalnya kan, maka boleh sudah dipakai. Nah kalau kering dia ndak ada baunya, ndak ada bendanya, ndak ada juga rasanya, ndak apa-apa dari dicuci, itu kering. Kalau basah baru dicuci. Terus sasi nyamannya paling mudah, paling nyaman itu paling enteng umat Rasulullah SAW. Paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi, satu lagi. Kita sambung. Al-hadisus samin wassalasun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam innallaha ta'ala qala. Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha ta'ala bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis qudsi nih. Man adali waliyan, barang siapa memusuhi akan aku atau memusuhi akan waliku. Wali itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah bagaimana yang kekasih Allah? Apakah kita yang termasuk kekasih Allah? Jangan ngaku-ngaku kekasih Allah kalau tidak mengerjakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Jangan mengaku kekasih Nabi kita kalau tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah dan perintah Rasulullah. Kan seperti itu. Waqad alzamtuhu, maka akan aku nyatakan, akan aku umumkan bil harbi, akan peperangan terhadap dia. Jadi kalau seseorang itu memusuhi wali Allah, memusuhi kekasihnya Allah, maka akan dinyatakan perang, permusuhan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada Allah. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah seseorang itu bertakarrub atau berdekat-dekat denganku, jar Allah. Seorang hamba abadi bisyai'in ahabu, dengan sesuatu yang aku cintai. Bagaimana kita mencintai Allah? Bagaimana Allah mau mencintai kita kalau kita tidak mengerjakan seperti itu? Tapi bagaimana caranya supaya Allah mencintai kita? Maka apa? Ahabu ilayya mimma aftaratuh, maka dia harus mengerjakan, memperbuat apa yang aku wajibkan baginya. Apa yang disuruh Allah, apa yang diperintah Allah, suatu kewajiban bagi kita seorang muslim. Salat 5 waktu. Ini Allah itu wajib, fardu bagi yang sudah balik ini, puasa, zakat, haji, kemudian menuntut ilmu, termasuk menuntut ilmu, wajib hukumnya. Walaupun tidak ada di rukun situ, tapi tidak ada rukun itu kalau tidak ada ilmu. Coba kita pikir, rukun Islam apa? Rukun Islam. Tahulah rukun Islam? Rukun Islam? Rukun iman, rukun Islam, no? Rukun Islam apa? Hadat ke Quran? Harus itu? Sholat kan? Ini biar jadi Anda apa tuh berkali kuliah ya? Sholat, puasa, zakat, yang pernah gaji. Kita tidak akan mengenal itu, tidak akan mengenal sholat, tidak akan mengenal syahadat, tidak akan mengenal puasa kalau tidak dengan ilmu. Berarti yang pertama itu ilmunya. Yang wajib itu untuk ilmunya. Tahu ada sudah masalah sholat? Tahu? Aku sholat terus. Sekarang saya tanya, kita tanya, kamu niatnya bagaimana? Toh, takbirnya bagaimana? Qiyamnya bagaimana? Yang rokoknya bagaimana? Yang betul-betul di hukum fikihnya.
Kemudian sujudnya yang bagaimana? Apa yang dibaca? Nah, kalau anda tahu berarti belum betul sholatnya. Nuntut dulu. Puasa juga seperti itu. Haji seperti itu. Tidak mau pergi mentang-mentang banyak uang langsung pergi ke Makkah. Misalnya tidak ada ilmunya, apa yang dikerjakan? Paling duduk di hotel. Ya. Nah, jadi harus ada ilmunya. Berpuasa juga seperti itu. Sholat juga seperti itu. Aku dia anda, per kita kentus batal. Wah, masa iya ya? Ada kan jika seperti jawabannya. Iya pak, saya kira aja mau kencing aja sampai. Nah, makanya itu. Muntah juga batal. Bicara juga batal sholat. Terengok juga bisa membatalkan. Terengok mata kesana kemari ke atas. Bisa membatalkan. Gerakan juga banyak juga bisa membatalkan. Nah, kalau tidak tahu itu tidak ada ilmunya berarti tuntut dulu baru bisa mengerjakan yang patut tadi. Berarti yang lebih wajib itu adalah menuntut ilmunya dulu. Nah, jangan malas. Mau ikut-ikutan aja kah sholat? Atau ikut diri sendiri kah? Atau ikut ilmu kah? Ikut Rasulullah? Pernah enggak melihat Rasulullah? Enggak pernah. Seandainya kita pernah melihat Rasulullah berhadapan, yang mana mengikuti beliau langsung? Ini tidak. Cuma mengikuti guru kita mengikuti gurunya lagi mengikuti gurunya lagi. Sanatnya sampai ke sana, sampai kepada sahabat yang pernah melihat Rasulullah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mengerjakan yang wajib dulu, baru dicintai Allah dan Rasulullah. Kemudian wala yazalu, dan dia senantiasa juga seorang hambaku ini ya taqarrabu ilayya, memperdekatkan dirinya kepadaku ya Allah bin nawafir, mengerjakan yang sunnah-sunnah juga. Kalau sudah yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan juga semampu-mampunya. Jangan malas-malasan. Hatta hingga uhibbuhu, maka akan aku cintai ya Allah. Nanti apa? Kalau sudah dicintai Allah menjadi waliullah namanya. Tapi jangan mengaku wali. Ya Allah, mentang-mentang merasa sudah mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah sunnah yang lain, merasa dicintai Allah. Ya bagus saja lah merasa dicintai, tapi jangan merasa betul-betul menjadi wali. Tidak. Faiza ahabbtuhu kuntu, apabila ya Allah aku sudah mencintai cintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku adalah pendengaran dia. Apa yang dia dengar adalah pendengaranku ya Allah. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, apa yang dia lihat adalah penglihatanku juga ya Allah. Wa ilahul ladzi yabtishu biha, dan tangannya itu yang berjuang di jalan Allah itu adalah tanganku juga ya Allah, kekuasaanku juga. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, kakinya yang berjalan untuk menuntut ilmu ke majelis sini, aku yang menjalankan ya Allah, menyampaikan ke sini. Wala in sa'alani, nah sesudah itu dia sudah dicintai Allah, maka apa? Wala in sa'alani, apabila dia meminta kepadaku, la uqtiyannahu, maka sungguh aku kabulkan doanya. Makanya orang-orang wali itu kabul doanya, karena beliau itu waliullah, kekasihnya Allah, cepat dikabul Allah doanya. Karena dosanya ada tak, atau dosanya cepat hilang gitu aja. Kalau kita ini dosanya bertumpuk-tumpuk, tidak sempat taubat ke segala. Nah itu wala ista'azani, kan apabila dia minta perlindungan kepada wajah Allah, la'u'izannahu, maka aku akan beri perlindungan kepadanya. Nah dia minta, ya Allah jauhkanlah bala, ya Allah bala, ya Allah jangan disakitkanlah aku, jangan diberi sakit aku, jangan diberi sakit keluargaku, jangan diberi sakit jamaah aku, jangan diberi sakit kaum muslimin dan muslimat. Dikabul Allah kalau wali yang berdoa, karena beliau aja yang menanggung sebagai pasaknya bumi, beliau sebagai kutubnya si wali ini. Kalau kita pas wala lain kuasi wala. Nah, karena kebanyakan dosa kita ini. Nah, rawahul Bukhari. Nah, paham lo sudah ini. Kalau hendak dicintai Allah, kerjakan apa yang diperintah Allah dan Rasulullah, jauhi larangannya. Itu aja. Jadi cintai Allah, tapi hati pasang niat. Karuan-karuan ya, serius. Kemudian lagi menuntut ilmunya dulu kalau mau mengerjakan segala sesuatu.
Nah, coba jangan salah langkah, jangan menjadi sesat, apalagi dolzon mudilun sampai menyesatkan. Nah, itu semoga kita semuanya diberikan hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ditolongnya dalam mengerjakan apapun keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadi penuntut ilmu agama. Semoga kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, ridha daripada Rasulullah dan dicintai oleh para ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sirri Nabi wa Nabi Karim surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih minta ridho dan halal dunia wal akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kita yang telah menyampaikan kami.